Tumbuh subur bunga melati, bunganya mekar tampak menawan. Banyak orang membenci mati, sebab mati kebenaran itu menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar sahabat semuanya dari berbagai negara dan juga dari seluruh Nusantara? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah selalu melimpahkan kebahagiaan. Amin. Aku awali dulu aktivitas aku di sore hari ini dengan ngangkat pakaian ya teman-teman. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk share kegiatan lagi. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Aku kan bilang ya di video aku yang sebelumnya itu nggak tahu kenapa di sore hari ini aku tuh lagi dilanda rasa semangat yang sungguh luar biasa buat beraktivitas dan juga buat ngonten. Makanya di sore hari ini aja aku tuh bisa dapetin 2 konten atau 2 video. Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Nah di sini aku itu lanjut aja ya buat metikin cabe setelah tadi aku selesai buat ngangkatin jemuran pakaian. Jadi di sini aku tuh mau panen cabe. Udah lama banget rasanya aku itu nggak manen cabe ya teman-teman. Untuk kalian yang udah ngikutin aku, pasti kalian itu tahu gitu ya. Aku tuh udah lama nggak manen cabe karena kan kemarin-kemarin itu aku seringnya itu beli cabe gitu ya. Udah kayak 2 minggu sih gitu teman-teman. Dikarenakan memang buah cabe aku lagi trek gitu, lagi nggak terlalu banyak buahnya. Makanya aku tuh nggak manen cabe. Tapi di video kali ini tuh aku tuh kayak bener-bener kangen banget gitu ya teman-teman untuk manen cabai. Makanya aku ajakin kalian buat nemenin aku buat manen cabai. Banyak banget dari kalian juga yang bilang aku juga pengen bun buat nanam-nanam, kasih trik dan tipsnya dong biar tanaman cabeku itu subur-subur. Katanya itu cabenya itu banyak daunnya itu yang keriting-keriting. Jujur, sebenar-benarnya jujur ya teman-teman, kalau nanam cabai ini kan bukan aku ya, itu tuh Pak Suami gitu. Nah kalau Pak Suami itu dia memang benar-benar telaten sih teman-teman ngurusin cabai. Tapi kalau untuk pupuk-pupuk dari cabai aku ini nggak ada ya teman-teman, pupuk-pupuk kimia gitu ya. Kami hanya menggunakan pupuk kandang dan juga tanahnya itu kayak ya tanah-tanah yang bekas pembakaran kayak gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana sih untuk tips dan triknya. Terus aku lihat juga Pak Suami nanamnya juga biasa aja gitu ya. Aku sih nggak tahu ya teman-teman penyebab dari daunnya itu keriting itu apa. Pokoknya kalau misalnya habis nanam cabai jangan lupa untuk disiram. Itu tuh kayak sebisa kita itu ya 2 kali sehari lah gitu ya, pagi sama sore itu wajib disiram teman-teman. Karena kalau misalnya cabai itu tuh butuh banget air gitu ya. Terus juga kalau misalnya kita nyiram cabai yang masih batangnya itu atau dia itu masih kecil gitu, jangan terlalu disiram terlalu banyak air gitu. Usahakan aja kayak kita tuh ngambilnya itu pakai tangan aja gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak airnya. Jadi jangan langsung kayak disiramin banyak kayak gitu ya. Itu biasanya langsung cabainya itu kayak mati. Nah aku itu sebenarnya kalau untuk urusan nanam-nanam aku tuh bener-bener nggak punya keahlian ya teman-teman. Bahkan kebanyakan apa yang aku tanam itu keseringannya itu mati gitu, nggak tahu kenapa. Kalau kata orang sih mungkin tangannya panas katanya gitu ya teman-teman. Tapi aku sih nggak tahu ya. Aku nggak tahu juga teori ilmiahnya itu gimana, kok bisa lah begitu ya. Tapi ya intinya aku udah sering banget nyoba ya teman-teman, kayak nanam-nanam apa-apa itu kalau nggak mati ya nggak subur kayak gitu loh. Ini tuh sebenarnya besok aku itu kan mau belanja, jadwalnya buat belanja mingguan ya teman-teman. Jadi aku itu sempetin di sore hari ini tuh buat manen cabai agar aku tuh tahu berapa cabai yang aku punya. Kalau misalnya cabai yang aku panen hari ini tuh lumayan dapat banyak, berarti besok pagi aku nggak beli cabai rawit. Tapi kalau misalnya dapatnya itu nanti dikit ya besok aku harus beli cabai rawit, karena biasanya kalau dikit mah nggak akan cukup untuk 1 minggu gitu ya. Apalagi di rumah itu tuh kayak aku sendiri gitu ya, aku tuh suka sama pedas. Cuman kalau misalnya yang terlalu pedas banget sih enggak gitu ya, karena aku juga agak mengurangin untuk cabai sekarang ini. Maksudnya itu jangan yang terlalu pedes banget gitu ya, karena kemarin itu kan aku sering yang mengalami namanya itu sakit pipi gitu ya teman-teman, luka di bagian pipi. Aku takutnya itu karena gejala sariawan juga gitu ya. Jadi aku nggak mau yang terlalu banyak banget, yang berlebihan makan cabai kayak sebelumnya gitu ya, biar kayak sariawannya itu nggak kumat lagi. Ya walaupun sih kata si dokter itu tuh efek dari gigi bungsu aku yang tumbuh ya teman-teman. Tapi kan ya buat jaga-jaga aja dulu, karena kan aku masih belum bisa periksa ya untuk ke dokter bedah mulut ya teman-teman. Karena kan kemarin itu aku udah bilang ya, karena dokternya itu tuh nggak ada gitu ya. Adanya nanti dokternya itu tuh di bulan 1 kayak tanggal 11-an gitu apa tanggal berapa gitu ya. Nah tanggal segitu baru aku tuh bisa periksa. Itu baru kayak periksa gitu ya. Jadi aku tuh belum tahu juga nanti penanganan dari gigi aku ini gimana gitu ya. Kalau aku sih pengen secepatnya
pokoknya gigi aku ini disingkirin teman-teman, karena ini tuh bener-bener mengganggu. Kalau pas lagi kumat sakitnya gitu ya, itu kan pipi aku bisa bengkak, aku susah makan. Nah aku tuh juga kayak badan itu nggak enak gitu ya, pokoknya bener-bener nggak enak banget deh pokoknya. Tapi sebelum tanggal pemeriksaan itu tiba ya, aku harus tahan-tahan dulu lah ya teman-teman untuk keadaan gigi aku kalau misalnya sakit gitu ya. Jadinya aku juga harus jaga-jaga makanan aku, jangan yang terlalu makanan yang pedas-pedas gitu kan, biar nanti itu nggak cepet kumat gitu kan, untuk sariawan yang sering di pipi gitu. Jadi pipi aku itu kalau misalnya pas lagi sakit yang bengkak kemarin itu tuh dia kayak luka gitu loh teman-teman, mungkin kayak sariawan gitu, tapi dia itu bukan sariawan gitu, luka mungkin karena gesekan dari gigi bungsu. Ada nggak nih di antara kalian yang nonton video aku ini tuh yang pernah mengalami tumbuhnya gigi bungsu? Nah kalau misalnya gigi bungsu itu sebenarnya nggak semuanya itu bisa bikin sakit ya teman-teman. Ada juga sebagian itu ya biasa-biasa aja gitu kan. Kalau misalnya awal-awal tumbuh mungkin nyeri gitu ya, tapi kalau udah tumbuh ya biasa aja gitu. Ada juga sih kayak gitu. Tapi ada juga yang memang tumbuh gigi bungsu itu yang bener-bener bikin menyiksa gitu ya, dan itu kayak harus bener-bener disingkirin. Nah sambil cerita-cerita aku udah beres saja buat panen cabai. Alhamdulillah dapat segini. Ini artinya besok aku nggak beli cabai ya. Insya Allah sih ini tuh cukup ya teman-teman. Alhamdulillah. Oke, berhubung ini tuh belum terlalu yang sore-sore amat, aku itu mau lanjut lah di sini buat langsung metikin cabainya. Mumpung lagi semangat. Oh iya teman-teman, kemarin itu tuh aku ada baca komen di kolom komentar aku tuh kayak ngerasa lucu gitu ya. Ada yang bilang katanya tuh Bunda tuh ini cocok banget jadi presenter katanya gitu ya, karena kalau misalnya dia ngomong itu nggak yang terputus-putus katanya gitu. Pokoknya kalau misalnya aku jadi presenter katanya itu pasti enak didengar dan pasti kayak pandangan orang itu bakal tertuju sama aku. Masya Allah, aku tuh sampai kayak ketawa gitu ya teman-teman, dan senyum-senyum sendiri ngebacanya. Masa sih ya aku tuh kayak presenter gitu ya. Pokoknya aku ucapin terima kasih aja untuk kalian itu yang kayak udah sering memuji, memberikan semangat, dan kayak selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat aku. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak, serta aku juga ngucapin terima kasih untuk kalian itu yang selalu memberikan doa-doa terbaik kalian buat aku. Pokoknya kadang itu setiap video aku tuh selalu banyak yang mendoakan semoga cepat renov rumah, semoga keinginan aku tercapai, terkabul. Itu kayak bener-bener aku tuh aminkan banget gitu ya teman-teman. Pokoknya aku doakan untuk teman-teman yang udah mendoakan aku, setiap doa-doa terbaik kalian itu akan kembali berbalik kepada kalian ya. Oh ya teman-teman semuanya, untuk di tempat kalian gimana nih harga cabai sekarang ini? Apakah mahal apa gimana? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman, apalagi mungkin kayak cabai rawit. Atau ada juga nggak nih di antara kalian yang nonton video aku ini yang mungkin masak itu nggak pernah pakai cabai rawit gitu ya, atau mungkin yang memang nggak pernah makan cabai rawit gitu ya di rumah karena mungkin pada nggak tahan pedas? Boleh kalian tulis juga di kolom komentar. Aku tuh sebenarnya pengen banget ya teman-teman yang ditanam itu tuh juga sebagian itu cabai keriting gitu ya. Cuma kata Pak suami kalau cabai keriting itu tuh lebih manja dan harus lebih ekstra perawatannya gitu ya. Dan kadang itu buahnya itu nggak terlalu banyak gitu kata Pak suami. Makanya ya udahlah, daripada ntar itu malah nggak hidup gitu kan. Jadi ya udah, makanya aku sama Pak suami lebih memilih untuk nanamnya itu yang cabai rawit aja. Jadi kalau misalnya udah punya cabai rawit, palingan di pasar nanti belinya itu kayak cuma cabai merah doang lagi gitu kan. Enak banget loh teman-teman suasana sore hari di halaman rumah aku sambil metikin cabai kayak gini, atau sambil beraktivitas, atau kadang tuh sambil ngelipatin pakaian gitu ya. Kayak bener-bener enak banget gitu ya teman-teman, apalagi di tempat duduk ini. Kemarin itu ada yang bilang, "Bun, itu tempat duduknya yang dari bambu tuh disingkirin aja," katanya gitu ya. Aku tuh malah seneng loh teman-teman ada tempat duduk kayak gini ya. Aku tuh malah suruh lagi Pak suami buat buat ngebenerin, karena memang ini tuh bambunya udah mulai lapuk gitu ya. Karena memang enak banget suasananya itu kadang buat ngopi gitu ya. Sambil aku ngedit sambil nontonin video teman-teman, aku tuh seneng banget sama yang namanya duduk di tempat duduk itu.
Oke, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku tuh lanjut mau ngerendam pakaian karena rencananya sambil mandi nanti aku tuh sambil mau nyuci gitu ya. Karena kan besok itu aku harus ke pasar gitu ya. Terus besok itu lumayan banyak rencana sih teman-teman. Jadinya aku memutuskan untuk nyuci di sore hari ini aja biar besok itu enggak mikirin cucian lagi gitu ya. Karena kasihan juga kadang sama Pak suami ya teman-teman kalau misalnya harus disuguhin sama cucian yang banyak gitu ya. Jadi mumpung sore hari ini aku lagi dilanda semangat yang kayak bener-bener semangat banget gitu. Jadi aku tuh mau nyuci aja di sore hari ini. Nah, kalau misalnya aku itu mau rendam pakaian selalu kayak gini ya teman-teman, aku bilasin dulu pakai air kayak air yang jernih kayak gini, belum dikasih sabun, biar kayak najis-najisnya itu tuh hilang dulu gitu ya. Nah, itu tuh aku nemu harta karun, tapi harta karunnya bukan duit, tapi mancisnya Pak suami. Nah, itu untung aja mancisnya itu dibungkusin plastik ya teman-teman, kalau nggak pasti bakalan basah deh itu. Aku tuh sebenarnya habis ini tuh belum langsung mandi ya teman-teman. Cuman kan kalau ngerendam pakaian itu kan butuh waktu gitu ya buat ngerendamnya biar dia itu kayak bener-bener agak lunak gitu ya, kayak daki-dakinya atau kotorannya gitu kan. Tapi aku dahulukan buat ngerendamin pakaian, baru nanti tuh lanjut beraktivitas yang lain gitu ya, biar nanti setelah aku beres beraktivitas dan mau mandi ini tuh pakaiannya udah beres juga buat direndam gitu. Oke, udah beres rendam pakaian. Lanjut di sini aku ke dapur. Itu sengaja ya untuk jendelanya udah aku tutupin karena kalau udah sore itu di tempat aku udah mulai banyak nyamuk ya teman-teman. Jadi aku tutup aja. Dan di sini aku lanjut buat nyusunin cucian piring yang aku cuci di video aku yang sebelumnya itu ya teman-teman. Jadi sini aku mau susun-susun biar kerjaan aku tuh beres gitu ya. Terus juga dapurku itu lega, nggak ada tumpukan piring gitu ya. Karena kalau misalnya ngelihat tumpukan piring, ngelihat tumpukan pakaian, pokoknya ngelihat sesuatu yang numpuk itu kayak bener-bener nggak enak banget ya, kecuali tumpukan uang ya teman-teman. Kalau tumpukan uang mah siapa juga yang nggak mau, ya nggak sih? Aku tuh tempat yang paling aku senengin di rumah aku ini tuh ya dapur ya teman-teman, karena mungkin memang kayak banyak banget aktivitas yang aku lakuin di dapur gitu ya. Jadi aku tuh pengen untuk dapur aku ini adalah yang paling pertama banget yang harus selalu bersih gitu ya. Apalagi kan aku selalu masak menu-menu untuk kami makan itu ya di sini gitu kan. Jadi aku tuh kayak harus selalu menjaga kebersihannya, kenyamanannya juga. Karena kalau misalnya dapur kita itu kayak udah nyaman gitu ya, bersih gitu ya, kita juga mau beraktivitas di dalamnya itu kayak bener-bener semangat juga gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dapur yang amburadul gitu ya, jangankan buat beraktivitas, kadang ngelihatnya aja kita udah ngerasa sumpek nggak sih teman-teman. Jadi ya dapur kita ya harus kita jaga dan kita rawat. Kalau bukan kita yang jaga dan rawat ya siapa lagi gitu kan. Ini udah beres buat aku itu nyusunin piring, alhamdulillah. Di sini aku lanjut buat mandi ya teman-teman, dan ini tuh setelah habis maghrib ini aku lanjut aja buat ngejemurin pakaian ya teman-teman. Karena pakaian yang tadi udah aku cuci semuanya itu udah beres buat dikeringkan juga gitu ya, karena kan sekalian mandi gitu kan. Nah jadi sekarang aku mau jemurin aja untuk pakaian ini biar besok itu tuh kayak bener-bener lega gitu ya. Kalau misalnya cuaca itu bagus ya udah aku keluarin, kalau enggak ya biarin aja di dapur. Karena misal biasanya gitu ya, walaupun pakaian aku ini nggak aku pindahin keluar, tapi kalau misalnya cuacanya itu memang panas gitu ya, itu biasanya dalam rumah pun juga kering gitu. Apalagi besok aku itu kan ada rencananya itu banyak banget ya teman-teman, pokoknya banyak banget rencana. Ada juga rencana pengen pergi ke Pekanbaru, ada urusan kayak gitu ya. Jadinya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebisanya bisa aku lakuin malam ini ya udah aku lakuin biar besok itu nggak keburu-buru. Untung aja untuk cucian aku di sore hari ini tuh nggak terlalu banyak banget ya teman-teman, jadi nggak terlalu yang berlebihan capeknya. Tapi tetap sih yang namanya nyuci tangan itu pasti capek gitu ya, dan akhirnya nanti bakalan bikin tidur itu lebih nyenyak. Ya karena apa? Ya karena udah capek gitu kan teman-teman. Pokoknya kalau misalnya beraktivitas di sore sampai malam hari itu lumayan banyak aktivitas itu enak sih, nanti dibawa tidur itu kayak lebih nyenyak.
sengaja di dapur itu ada dibuat tempat jemuran kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas lagi memang nggak bisa dijemurin di luar atau pas lagi nyuci di malam atau di sore hari kayak gini tuh bisa dijemurin di sini gitu ya. Ya semoga lah nggak banyak nyamuk ya, karena biasanya kalau udah pakaian bergantung gini tuh nyamuk tuh suka banyak. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh kembali bersemangat lagi. Maaf jika banyak kata-kata yang salah dari video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.